sebelum kita mulai pengajian konsolidasi organisasi Muhammadiyah Aisyah penguatan ideologi sedaerah istimewa Yogyakarta, di mana tema pada saat ini yaitu tasdid pengasuhan anak yatim di masa pandemi. Yang acara selanjutnya, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan pengajian konsolidasi organisasi Muhammadiyah Aisyah SDIY yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, yaitu Bapak Haji Gita Danu Pranata SEMM. Kepada Bapak Gita, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur terus kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan pemberiannya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertatap maya konsolidasi organisasi pengajian rutin pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengambil tema tasdid pengasuhan anak yatim di masa pandemi. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY, Ibu-ibu pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan Muhammadiyah Daerah, pimpinan Aisyah Daerah, PCM, PCA, dan semua peserta pengajian webinar pada malam hari ini. Yang kami hormati Dr. Jasra Putra, SPIL MM, KPAI Republik Indonesia, yang sekaligus juga Wakil Ketua MPS Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ustadz Ridwan Purkoni, dan Mas Dani, selaku moderator. Teologi Al-Ma'un, yang sejak awal berdirinya Muhammadiyah menjadi ciri sebagai spirit dan spiritualitas kita semuanya, masih tetap relevan sampai usia Muhammadiyah 100 tahun ini. Literasi Al-Ma'un disesuaikan dengan tuntutan perubahan lingkungan, diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi bagian dari dakwah persyarikatan, yang akhirnya memunculkan majelis lembaga yang juga menjadi ciri dari dakwah persyarikatan. Di sana ada MPKO yang juga nampak peran-peran keumatannya, terutama di masa pandemi ini. Laismu yang semakin jelas fungsi dan perannya, bahkan di DIY bisa menjadi contoh tauladan nasional karena kedermawanan kita semuanya. Berikutnya juga Majelis Pelayanan Sosial, yang pada malam hari ini menjadi bagian dari upaya kita untuk memahami, mengetahui upaya-upaya pelayanan keumatan. Bahkan juga mungkin yang lebih relevan juga Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Tasdid pengasuhan anak yatim, yang mungkin juga selama ini sudah kita pahami, ada penyesuaian-penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan lingkungan. Untuk itu nanti Dr. Jasra Putra untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita, terutama cabang ranting yang memang akan lebih banyak langsung terlibat untuk penanganan permasalahan-permasalahan yatim piatu ini. Juga Ustadz Ridwan Purkoni dari Ketua MPS PWM DIY yang punya ide-ide kreatif, yang punya langkah-langkah yang bisa menjadi inspirasi semuanya juga. Bahkan kemarin ketika pendataan anak karena adanya dampak pandemi COVID ini juga menjadi viral. Saya kira nanti kita bisa tahu kira-kira gambaran impian semacam apa yang akan diinginkan, pokok-pokok pikiran
dan juga implementasi dari teologi Al-Ma'un yang harus selalu direlevankan dengan tuntutan masyarakat yang sedang menghadapi problem-problem keumatan ini. Semoga pengajian malam ini bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya. Untuk itu, marilah kita simak bersama dari para narasumber, dan semoga pengajian dapat berjalan dengan lancar. Itu pengantar yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jigita dan Pranata, SEMM, selaku Ketua PWM DIY yang telah memberikan sambutan pengajian pada malam hari ini. Bapak Ibu pimpinan Muhammadiyah Aisyah yang hadir di ruang virtual, sebelum kita mengikuti pengajian terkait tasdid pengasuhan anak yatim di masa pandemi, sebelumnya akan kami tayangkan terlebih dahulu terkait video program kegiatan dari MPS Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY di bidang panti asuhan, di bidang difabilitas, di bidang Muhammadiyah Senior Care, dan yang terakhir nanti terkait langkah-langkah apa yang sudah dilakukan dalam penanganan anak yatim akibat COVID-19. Ini berangkat dari VMKS, masalah kesehatan sosial, yang dalam kamus dinas sosial itu ada 26 metode, mulai dari bagi terlantar, lansia, kabel, ODGJ, gangguan jiwa, anak jalanan, korban narkoba, dan lain sebagainya. Yang ada di kami itu harus memiliki SDM yang memiliki kompetensi terkait dengan pelayanan pengasuhan. Saudara Sutrisno menginisiasi dalam rangka pendidikan dan latihan CKS. Agar tenaga yang terlibat dalam pengasuhan di panti asuhan ini berkualitas.
Tujuan TKS ini adalah bisa kemudian memberikan standarisasi pelayanan yang baik, sehingga pelayanan yang diberikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Paling penting dalam LKSA itu adalah bagaimana sistem pengasuhan yang ada di dalamnya yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan sosial. Sistem informasi manajemen keuangan. Kemudian dimunculkan di dalam web Panti. Inilah kemudahan menggunakan IT, kemudian akhirnya data pun bisa real time. Jadi segala macam sirkulasi keuangan bisa diakses melalui internet oleh para donatur. Makanya dengan adanya Simpanti ini sebenarnya membantu untuk melahirkan trust di masyarakat. Sehingga mereka bisa fokus melakukan praktek pengasuhan pada anak. Sehingga output daripada proses itu akan lebih baik. Namanya Pak Iman Suwardi Wonontoro, Jati Ayu Karangmojo. Keluhannya pertama sakit gula, terus kemudian di rumah sakit dirawat inap, terus kemudian sakit jantung, ginjal. Terus sekarang udah disuruh dokter untuk cuci darah, terus sudah ada perubahan dengan baik. Setiap minggu 2 kali, hari Selasa dan Jumat. Ya, dengan adanya ambulan gratis ini bisa meringankan transport mengantar ke rumah sakit setiap waktu yang dibutuhkan oleh pasien. Saya berterima kasih untuk bantuannya untuk Lasismu. Jadikan Indonesia berkemajuan. Jadikan Indonesia berkemajuan. Jadikan Indonesia berkemajuan.
ini kan bagian dari layanan sosial. Layanan sosial ini ya untuk siapa saja yang membutuhkan begitu. Jadi memang hadirnya Muhammadiyah itu kan untuk mereka itu. Tidak semata-mata untuk anak yatimnya Muhammadiyah untuk aja enggak. Ada 26 penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kita mau sapa yang mana dulu ya? Kita adakan FGD bersama Dinsos, bersama kampus. Sarannya itu lansia. Lansia dulu Mas. Ini dari sisi jumlah ini paling banyak di antara PMKS yang lain. Dan di Jogja menjadi tren. Karena Jogja itu, kalau Pak Kadinsos, Pak Untung ya, baru aja pensiun itu, Jogja itu selain kunjungan anak sekolah sama kunjungan wisata jadi kunjungan lansia Mas. Termasuk karena Jogja termasuk angka ini ya, harapan hidupnya tertinggi di Indonesia. Jadi banyak orang bekerja di luar Jogja, begitu pensiun ke Jogja masuk Jogja. Maka ini didahulukan. Nah, lalu kita coba susun program untuk pelayanan lansia. Di saat yang sama pimpinan pusat itu membuat pilot project di 4 wilayah. 1 di DKI, 2 DIY, 3 Jawa Timur, 4 Sumatera Utara. Nah,
Ya, demikian penayangan video program kegiatan MPS PWMDIY. Semoga memberikan inspirasi, memberikan semangat kita untuk tetap komitmen dan teguh dalam melaksanakan dakwah sosial kemasyarakatan kemanusiaan. Nah, acara selanjutnya yaitu pengajian inti yang insya Allah pada sesi pertama akan diisi oleh Bapak Dr. Jasa Putra S.Phil IMPD. Beliau selaku Komisioner KPAI Republik Indonesia yang juga Wakil Ketua MPS PP Muhammadiyah. Nah, kepada Pak Jasra, kami persilahkan untuk menyampaikan materi terkait bagaimana pengasuhan anak yatim di masa pandemi dari perspektif pemerintah. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar, Mas Dani? Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Haji Gita Danu Pranata SEMM, dan yang sama-sama kita hormati Ketua atau Pimpinan Wilayah Aisyah DIY, kemudian Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kabupaten CDIY, kemudian Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kota CDIY, cabang dan ranting. Dan Bapak Ibu yang saya hormati dalam pengajian Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY pada malam hari ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Ridwan dan tim atas nama Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY dalam penyelenggaraan pengajian yang malam hari ini. Tentu topiknya sangat menarik karena ini adalah satu menjadi topik perbincangan negara terkait ribuan anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena COVID-19. Kemudian tentu menarik juga bagi Muhammadiyah yang tentu sejak berdirinya menjadi core bisnis bagi Muhammadiyah terkait pelayanan sosial Muhammadiyah, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat konsen dalam membangun dan mempraktekkan teologi Al-Maun yang tentu menjadi satu kekuatan inti dari perserikatan kita ini. Di Zoom ini ada senior saya juga, Mas Arief Jamali Muiz, ini udah lama nggak ketemu gitu ya. Dulu kita di Ikatan Remaja Muhammadiyah juga. Kemudian saya juga ditemani oleh Mas Farid yang juga anggota majelis ya. Kebetulan saya di bidang Diklat dan Litbang gitu ya. Saya juga diminta oleh teman-teman MPS PP Muhammadiyah untuk melakukan pendataan bersama MKS PP Aisyah terkait anak yatim piatu atau yatim piatu di era COVID-19. Bapak Ibu, saya ada dua hal besar yang akan saya sampaikan. Satu tentu bagaimana perspektif negara melihat situasi ini. Kemudian yang kedua tentu bagaimana respon Muhammadiyah dan termasuk juga pedoman-pedoman yang tentu sebagian kita sudah membaca dan bahkan mempraktekkan baik di tingkat pusat sampai ranting. Bapak Ibu yang saya hormati, saya izin share screen. Ya, kalau kita lihat tentu anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang harus dijaga sebaik-baik mungkin.
Dan amanah ini tentu dititipkan kepada kita ya, terutama kepada orang tua, orang dewasa yang bahagian dari pemenuhan dan perlindungan hak tersebut. Sehingga dengan menjaga amanah ini diharapkan anak-anak yang tumbuh dan berkembang itu bisa ke depan menjadi generasi penerus keluarga, bangsa, dan bahkan peradaban. Jepang misalnya ada kekhawatiran pada hari ini karena minimnya angka kelahiran menjadi bangsa yang dikhawatirkan menjadi punah gitu. Karena tingkat menikah sangat minim, kemudian kelahiran juga seperti itu. Kita alhamdulillah di Indonesia angka kelahiran kita itu hampir di atas 4 juta per tahun gitu ya. Nah, tentu ini adalah satu potensi yang sangat luar biasa yang jumlahnya 84 juta, sepertiga dari jumlah penduduk. Dari 270 juta itu 84 juta adalah anak. Sebelum pandemi ketika kita masuk di Mall Jogja, di pasar-pasar, kemudian di sekolah, di gang-gang yang padat penduduk, pasti sangat mudah kita menemukan usia anak. Karena memang dari sisi populasi sangat banyak, terutama hampir 70% itu berada di daerah Jawa dari 84 juta itu. Nah, oleh sebab itu tentu ini adalah potensi yang sangat luar biasa yang harus kita didik dan rawat sebaik-baik mungkin, dan memastikan bagaimana tanggung jawab para pihak dan termasuk juga negara untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan haknya. Kalau kita lihat definisi siapa anak, sebetulnya seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan. Jadi ketika ada kasus aborsi, kasus anak yang dibuang dari kelahiran yang tidak diinginkan, tentu ini bisa diminta pertanggungan secara pidana. Dan di situasi pandemi ini, kasus-kasus pembuangan bayi, kasus-kasus kelahiran yang tidak diinginkan itu sangat banyak. Karena di situasi pandemi ini juga pernikahan usia anak juga meningkat, dispensasi kawin itu naik 3 kali lipat dibanding hari biasa. 2019 misalnya di angka 23.000. 2020 itu mencapai angka 64.000 dispensasi kawin di pengadilan agama. Ini kan pernikahan yang tercatatkan gitu ya, belum lagi pernikahan-pernikahan yang tidak tercatatkan oleh negara. Nah, oleh sebab itu tentu ini menjadi tantangan yang tidak mudah dalam situasi pandemi, dan regulasi kita sesungguhnya sudah kuat. Misalnya di Undang-Undang Dasar kita di pasal 28B menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup. Situasi pandemi ini tentu menjadi tantangan yang tidak mudah, di mana anak-anak kita hampir 500.000 itu terpapar dengan COVID-19. Dan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Nah, ini tantangan ini Muhammadiyah dengan Muhammadiyah Comment COVID Center-nya sangat luar biasa memberikan respon terkait pelayanan-pelayanan kesehatan. Karena kelangsungan hidup menjadi tantangan yang tidak mudah, dan kita baru melewati itu ya. Di Jogja sangat terasa sekali tadi video yang disampaikan oleh teman-teman MPS itu sangat luar biasa. Ambulans setiap saat berbunyi, sirine-sirine itu berbunyi untuk mengangkut ya pasien-pasien baik yang hidup maupun meninggal gitu. Nah, kemudian tentu tumbuh dan berkembang, tumbuh secara fisik, berkembang secara psikisnya juga dipastikan, dan data kita menunjukkan stunting kita masih tinggi gitu ya, dan tentu akan menjadi tantangan negara ketika stunting ini tidak diselesaikan secara baik terkait tumbuh dan kembang anak. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu siapapun yang bekerja dengan anak, termasuk kita di MPS di berbagai level, tentu 4 prinsip ini menjadi hal yang penting kita praktekkan, karena ini adalah prinsip konvensi hak anak. Di semua negara melakukan ini,
Pertama terkait bagaimana memastikan semua program tidak ada diskriminasi pada anak-anak. Kita melihat kemarin ketika MPS, PWM, DIY membuat aplikasi pendataan anak yatim, semuanya kita terima di situ ya. Mas Ridwan juga menyampaikan data itu ke PP. Ada yang juga agama lain gitu ya, juga kita terima. Tentu nanti pelayanannya akan dipilah gitu. Dalam artian lebih jauh tentu akan didampingi oleh umat yang bersangkutan. Kemudian yang kedua tentu kepentingan terbaik bagi anak, bukan orang dewasa, karena selama ini program negara, program pemerintah daerah lebih cenderung kepada copy-paste dari program tahun lalu dan sangat jarang atau sangat sedikit berkonsultasi dengan anak terkait program-program tersebut. Padahal ada instrumen yang namanya Forum Anak daerah maupun nasional yang dibentuk oleh pemerintah, dan di OKP-nya ada, kalau kita ada IPM gitu ya, ada PI dan seterusnya gitu ya, yang tentu ini adalah bagian tempat berkonsultasinya seharusnya pemerintah ketika merencanakan program-program yang ada. Kemudian hak hidup dan tumbuh kembang, dan termasuk juga bagaimana partisipasinya juga dibangun walaupun dalam situasi COVID yang penuh keterbatasan. Di situasi COVID ini partisipasi anak ini tentu kita ajak sesuai dengan usia dan pemahamannya, dan mengajak mereka bagaimana misalnya mengurangi risiko bencana COVID-19 ini. Bagaimana mengajak temannya pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, dan seterusnya. Dan ini adalah tentu bentuk partisipasi anak yang terus didorong, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Nah, saya kira 4 prinsip ini menjadi hal yang tentu di Muhammadiyah sudah terbiasa ya melakukan pelayanan atau kerja sosial yang tentu bagian praktek-praktek yang cukup lama kita lakukan gitu. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal isu pengasuhan, tentu pengasuhan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang gitu ya. Jadi yang pertama itu kasih sayang dulu. Ya, dan kasih sayang yang ideal itu sebetulnya di orang tua, dan orang tualah yang melakukan kasih sayang selama 24 jam, tidak bisa tergantikan gitu ya. Orang tualah yang sangat dekat dengan anak, orang tualah yang tentu memahami dan mengerti tentang keselamatan atau kesejahteraan anak tersebut gitu ya. Nah, ini bicara ideal gitu. Namun karena berbagai macam faktor termasuk juga situasi COVID di mana orang tua meninggal di situasi COVID ini, tentu ini adalah satu kondisi yang tentu tidak mudah bagi anak kita, di mana nanti akan terjadi semacam peralihan pengasuhan atau akan terjadi kepada pengasuhan-pengasuhan lainnya yang tentu ini membutuhkan waktu, membutuhkan kedekatan dan kelekatan yang harus dibangun secara terus-menerus. Nah, oleh sebab itu tentu tujuan dari pengasuhan ini pertama tentu bagaimana memastikan pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, kelekatan dan keselamatan itu bisa diberikan secara baik. Dan tentu kalau kita jujur ya, tentu orang tua yang sesungguhnya bisa memberikan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan seterusnya. Walaupun ada kondisi-kondisi tertentu di mana orang tua tidak memberikan kasih sayang, tidak bisa memberikan kasih sayang secara sempurna, tidak bisa memberikan kedekatan, dan bahkan keselamatan pun menjadi abai gitu. Dan dalam kondisi orang tua seperti itu tentu kita meyakini bahwa tidak ada orang tua yang jahat. Yang ada adalah orang tua yang memiliki keterbatasan mengasuh, memiliki keterbatasan dari berbagai macam hal sehingga dia tidak bisa memberikan kasih sayang secara sempurna, memberikan waktu quality time ya secara baik ya. Bahkan keselamatan anak pun beberapa kasus yang kita temukan itu cenderung terabaikan. Terutama anak-anak yang memperoleh perlindungan khusus seperti anak jalanan, anak-anak yang bekerja di tambang, anak-anak yang bekerja di perkebunan, anak-anak yang bekerja di sektor kelautan dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu tentu pengasuhan
yang layak itu harus dipastikan setiap anak kita gitu ya. Dan tentu Muhammadiyah memiliki kewajiban dan kepentingan untuk memastikan setiap anak itu diasuh oleh keluarga, diasuh oleh orang yang bertanggung jawab, diasuh dengan situasi yang tepat gitu. Bapak Ibu, jika kita lihat situasi budaya pengasuhan itu di konteks Indonesia sebetulnya sudah cukup banyak, cukup tua gitu ya. Ada istilah-istilah yang kita dengar, misalnya di daerah Jawa ada istilah mupon atau anak ngenger ya. Ya, jadi ketika keluarga inti tercerabut, ketika keluarga inti tidak mampu mengasuh, maka keluarga mupon atau ngenger ini mengambil tanggung jawab. Di Sunda ada istilahnya anak ngukut ya. Kemudian di Maluku ada mata rumah, atau di Sumatera Barat, di Minang ada istilahnya pengasuhan nenek mama. Kemudian di Bali ada istilahnya pengangkatan anak secara adat. Nah tentu semua diferensiasi sosial menuju keluarga inti ini tentu harus dipastikan apakah sistem kerabatan yang ada yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ketika bapak ibunya meninggal, maka kerabatnya adalah yang akan mengasuh gitu ya, atau keluarga sedarah baik derajat baik ke atas maupun ke bawah sampai derajat ketiga, seperti kakek, paman, bibi dan seterusnya. Nah, tentu ini adalah menjadi satu sistem pengasuhan kita di negara yang tentu sudah cukup lama. Namun belakangan ini situasi pengasuhan budaya ini sudah mulai bergeser gitu ya. Di mana tanggung jawab keluarga besar itu kadangkala sudah terjadi disorientasi dengan berbagai macam faktor. Dan kita terus dorong negara bagaimana pengasuhan tertua ini tetap dikuatkan, apalagi dalam situasi pandemi ini, sehingga anak-anak kita tetap berada dalam keluarga gitu ya, baik itu keluarga inti maupun keluarga besarnya. Bapak Ibu, tentu kita akan bertanya mengapa anak penting keluarga ya. Kenapa keluarga itu sangat penting bagi anak-anak kita gitu. Tentu pertama tempat anak mengembangkan atau interaksi ikatan kasih sayang ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, bagaimana membangun kelekatan, dan bagaimana membangun kelekatan itu bisa menjadi satu tujuan keluarga. Kalau di Muhammadiyah kita kenal dengan keluarga sakinah gitu ya, kita sudah memiliki pedoman itu, dan ini adalah salah satu cita-cita dakwah kita gitu, baik di Muhammadiyah maupun di sekitar rumah kita. Kemudian yang kedua tentu keluarga anak akan mengetahui bagaimana cara membangun kedekatan gitu ya. Kemudian keluarga juga tentu tempat belajarnya anak-anak tentang kehidupan gitu ya. Karena kita tahu tidak ada sekolah keluarga secara formal. Yang ada itu adalah kita melihat pengasuhan masa lalu yang dilakukan oleh bapak ibu kita. Gitu. Yang saya kira itu tidak salah gitu ya. Toh kita dalam Zoom ini adalah produk dari pengasuhan Bapak Ibu kita masa lalu. Tapi tentu seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi, tentu pengetahuan terkait pengasuhan tersebut perlu diupdate, perlu diupgrade, sehingga anak-anak kita memperoleh pengasuhan yang terbaik ya, dan bisa dijalankan oleh keluarga tersebut. Nah, kemudian tentu keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak-anak kita untuk tumbuh dan kembang gitu ya. Nah, oleh sebab itu poin-poin ini tentu Muhammadiyah sejak awal sudah mempraktekkan bagaimana Muhammadiyah mengasuh keluarga-keluarga anak yatim, kemudian mengasuh anak-anak yang kurang beruntung dari sisi ekonomi dan sosial dan seterusnya. Dan tentu ini adalah satu bentuk gerakan kita gitu ya, yang sesungguhnya gerakan ini sudah lebih dari 1 abad ya, sejak Ki Haji Ahmad Dahlan, yang perlu diperbaharui secara terus-menerus sehingga menemukan satu model pengasuhan yang tentu pertama bersesuaian dengan regulasi negara,
Kemudian yang kedua ada praktik-praktik baik yang saya kira banyak Muhammadiyah melakukan baik di tingkat ranting maupun di panti sosial asuhan Muhammadiyah. Bapak Ibu, kalau kita lihat kondisi pengasuhan anak di Indonesia, ini data sebelum 2018, sebelum COVID-19, di mana hampir 84% anak itu diasuh oleh bapak dan ibunya. Kemudian 8,43% diasuh oleh ibunya saja, kemudian 2,51% oleh bapak kandung, kemudian 4,76% keluarga lain atau keluarga saudara, atau bisa jadi panti asuhan dan seterusnya. Dan 3,73% balita kita mendapatkan pengasuhan tidak layak. Ini adalah situasi sebelum COVID. Belum kita hitung bagaimana dalam COVID ini, di mana kementerian lembaga sedang melihat dampak-dampak yang ditimbulkan baik dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini definisi perlindungan anak mungkin bisa nanti dibaca. Kemudian ada hak anak yang cukup banyak, ya, yang saya kira sudah menjadi pengetahuan kita. Soal tumbuh kembang, identitas, ibadah, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, diasuh oleh orang tuanya sendiri gitu ya. Jadi sesulit apapun situasinya, anak-anak punya hak diasuh oleh orang tuanya, dan anak-anak memiliki hak siapa sesungguhnya orang tuanya. Termasuk juga jika terjadi misalnya ada anak yang dititipkan di panti asuhan, biasanya di panti-panti bayi ya, di Bandung ada panti bayi Muhammadiyah, itu biasa. Kadang-kadang pagi ada anak yang dititipkan dalam kardus, kemudian tidak diketahui siapa identitas orang tuanya dan seterusnya. Tapi panti memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada dinas sosial, untuk menyampaikan kepada aparat penegak hukum terkait menelusuri siapa sesungguhnya orang tua bayi yang dititipkan tanpa identitas tersebut gitu ya. Nah, karena ini adalah bagian hak anak, tentu kita harus memastikan itu. Tapi untuk penitipan sementara sampai orang tuanya ditemukan, ya boleh berada di lembaga kesejahteraan sosial anak tersebut. Gitu. Kemudian ada hak anak untuk dilindungi dari kekejaman bidang hukum, gitu ya, di mana prinsip-prinsip restorasi justice di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemudian diversi ya, menyelesaikan perkara di luar pengadilan gitu ya. Dan ini tentu adalah bagian hak anak yang harus diberikan oleh negara. Kemudian ada perlindungan khusus yang ada 15 item, dan salah satunya adalah anak yatim atau yatim piatu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tanggung jawab sistem perlindungan anak kita yang di mana ada orang tua yang menjadi salah satu penanggung jawab anak, kemudian negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki, di samping kewajiban tentu memiliki tanggung jawab kepentingan terkait bagaimana memastikan 84 juta anak itu bisa terpenuhi dan terlindungi haknya. Karena kita berharap 2045 akan terjadi bonus demografi. Tentu anak-anak yang hari ini 10-15 tahun yang akan datang akan mengisi peran-peran penting baik di keluarga, di pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk peran-peran yang ada di kemasyarakatan. Bapak Ibu, ini data yang kita peroleh atau laporan yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari 2011 sampai 2020 ada sekitar 44.850 aduan. Di tahun 2020 misalnya yang paling banyak kasusnya adalah kasus pendidikan. Karena 2020 di mana pandemi dan ada pembelajaran jarak jauh, banyak diadukan ke kita terkait kuota internet, terkait teknologi informasi yang di mana keluarga tidak semuanya memiliki, kemudian terkait PR yang sangat berat, kemudian termasuk juga pendampingan bagi orang tua yang tentu tidak bisa semuanya menggantikan peran-peran guru yang ada di sekolah. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus keluarga dan pengasuhan alternatif gitu ya. Nah, keluarga dan pengasuhan alternatif ini
kasus yang paling banyak adalah misalnya di situasi pandemi terjadi perceraian yang meningkat, di mana perceraian itu berdampak kepada perebutan hak asuh anak, kemudian dampak perceraian itu terjadi penelantaran anak, dampak perceraian itu bisa jadi anak-anak menjadi korban, misalnya ada yang dibunuh dan seterusnya gitu ya. Nah, saya kira ini kasus yang kedua yang cukup tinggi dalam aduan kita, dan ini adalah isu hulu sebetulnya, di mana isu hulu ini kalau tidak ditangani secara baik tentu akan menjadi dampak-dampak buruk bagi tumbuh kembang anak kita, dan bahkan tidak jarang juga masuk kepada anak berhadapan dengan hukum yang di poin 8 itu, yang di mana datanya cukup tinggi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini data perbandingan di 2020 cukup naik ya, ada 6.519 kasus gitu ya. Kemudian di 2021 dari Januari sampai Juni kita menerima misalnya di klaster pemenuhan anak, itu memang data yang paling tinggi adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sama gitu ya. Jadi dampak pandemi ini sangat luar biasa kepada keluarga di Indonesia. Dan anak-anak kita terjadi perebutan hak asuh, dan kita sering melakukan mediasi ya. Sampai Juni ini ada sekitar 100 aduan ya terkait permohonan mediasi kepada KPAI karena bercerai maka terjadi perebutan hak asuh. Kemudian situasi pandemi ini juga banyak penelantaran anak-anak gitu ya. Dan termasuk juga anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena COVID-19. Nah, selanjutnya di kasus pengaduan terkait perlindungan khusus anak juga cukup tinggi, misalnya kasus anak korban kekerasan fisik atau psikis gitu ya. Itu ada 752 kasus, kemudian anak korban kejahatan seksual ada 493 kasus. Jadi di situasi pandemi ternyata kekerasan terhadap anak tidak semakin surut. Bahkan di 6 bulan atau semester pertama di data aduan kita itu cukup meningkat ya dibandingkan tahun 2020 gitu. Nah, oleh sebab itu tentu ini akan berdampak kepada layanan sosial kita gitu ya. Terkait kasus-kasus yang katakanlah tidak tertangani, kasus-kasus yang viral gitu ya, kasus-kasus yang di mana kita kadang-kala terlambat untuk merespon gitu ya, baik pemerintah dan pemerintah daerah gitu ya, sehingga anak-anak kita menjadi situasi korban dan terkait perlindungan khusus. Jumlahnya ada 2054 kasus ya di semester pertama. Sementara di pemenuhan hak anak ada 1.614 kasus. Bapak Ibu yang saya hormati, situasi pandemi COVID-19 ini di data sementara, data Kementerian Sosial misalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang telah masuk per tanggal 13 September ada sekitar 20.887 anak yatim piatu baru selama COVID-19. Kemudian data Kemensos sedang melakukan pengumpulan data, saya kemarin dapat per 3 September itu di sekitar 25.000. Nah, dua data yang merah ini di dalam rapat koordinasi kita dengan Kementerian PMK, Pak Muhajir, agar ada satu data gitu ya. Karena tidak mungkin KPPA juga melakukan pendataan, kemudian Kemensos juga melakukan pendataan gitu ya. Kita khawatir apakah ini tambah 25.000 atau 20.000 atau mungkin data ini sebetulnya data yang sama gitu ya. Karena masing-masing OPD itu juga melakukan pendataan gitu, baik Dinas Sosial maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Maka pertemuan terakhir kita rekomendasikan dari KPAI agar Dukcapil sebagai salah satu sentral data yang mengkolek tentang data kematian juga mengkonfirmasi terkait data-data kematian setiap hari di Satgas Covid gitu. Jadi ini sedang kita tunggu. Jadi Bapak Ibu, negara pun belum punya satu data terkait anak yatim piatu dan yatim piatu. Nah, sementara kita Muhammadiyah Aisyah, misalnya Jogja itu lebih duluan melakukan pendataan, dan MPS dan MKS baru berjalan sekitar 2 minggu ini. Data yang terkumpul ada di 1.407 data. 1.000 data itu berada di Jogja. Jadi baru 407 data sesungguhnya masuk di wilayah-wilayah lain. Di Jawa Barat
yang tertinggi ya, ada Aceh, kemudian ada Bali juga, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Nah, ini terus kita Google Form yang kita share kepada seluruh pimpinan di berbagai level, termasuk juga Ortom. Tadi kebetulan ada audiensi pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke MPS, kita juga sampaikan mohon bantuan teman-teman pelajar untuk melakukan pendataan terkait anak yatim atau piatu baru di era COVID ini. Mudah-mudahan di akhir tahun ini paling lambat data kita akan kita tutup gitu ya, dan dalam waktu dekat ini akan kita lakukan rakornas terkait pendataan dengan Majelis Pelayanan Sosial dan MKS se-Indonesia gitu. Nah, tentu data ini akan berdampak terkait bagaimana dampak soal problem ekonomi keluarga, kemudian tekanan psikis, fisik, dan tentu akan bagaimana ketangguhan keluarga tentu akan berdampak dengan situasi data di mana anak-anak kita kehilangan orang tua. Kemudian akan terjadi perubahan komposisi keluarga. Tentu akan otomatis ketika ibunya meninggal atau bapaknya meninggal atau kedua-duanya meninggal, ini akan terjadi perubahan-perubahan komposisi keluarga. Kemudian, ya, Mas Dani? 5 menit lagi. Oh ya, ya. Ini cukup panjang ya, ada 45 slide gitu ya, yang saya kira nanti akan saya share Mas Dani. Mungkin saya akan melihat, menyampaikan maksudnya dari sisi Muhammadiyah gitu ya. Nah, di amanah kita sebetulnya di misalnya keputusan Tanwir Ambon tahun 2017 ada 3 prioritas program yang harus kita kawal ya sampai 2022 ya. Ini perpanjangan majelis sampai Desember akan otomatis ya, 2022 akan selesai gitu ya. Pertama, penguatan kapasitas pengasuhan keluarga gitu, melalui pendekatan pengasuhan model ya, santunan keluarga dan asuhan keluarga. Yang saya kira ini di ranting-ranting, di cabang-cabang Muhammadiyah Aisyah ini sudah cukup berjalan lama. Namun dulu ketika kita mengasuh anak, kita tidak melaporkan kepada dinas sosial. Tapi kalau sekarang kita harus laporkan gitu ya, sesuai dengan PP 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan. Setiap orang yang mengasuh anak ya di keluarga inti gitu ya, artinya pergeseran pengasuhan, maka dia harus menyampaikan atau melaporkan pengasuhan tersebut kepada pemerintah setempat gitu. Jadi nggak bisa sembarang ngambil anak gitu, karena kalau tidak terjadi apa-apa mungkin nggak ada masalah gitu. Tapi ketika terjadi apa-apa, beberapa kasus yang kita tangani, misalnya ada panti kita, salah satu panti di Sumatera, mungkin alasannya baik ya, mengasuh anak dari timur dengan agama yang berbeda, lalu mengubah data kependudukan anak dan termasuk juga agamanya gitu ya. Nah, oleh orang tua karena tahu, dia komplain gitu ya. Akhirnya sebetulnya ini sudah masuk ranah pidana gitu ya. Tapi karena kita selesai secara baik gitu ya, dan masuk aduan itu ke KPAI, dan akhirnya anak ini dikembalikan identitasnya gitu. Kalau enggak ya kita bisa masuk penjara karena merubah identitas anak, agama anak gitu ya, yang kita asuh. Nah, kemudian yang kedua, peningkatan kualitas layanan kita gitu ya, melalui Balai Kesejahteraan Sosial gitu ya, termasuk juga panti asuhan sosial. Kemudian tadi lansia sudah disampaikan juga melalui MPS DI juga sudah melakukan itu. Nah, tentu semua amal usaha kita, fungsi pelayanan sosialnya harus terlihat nyata ya. Ini sudah ada pedomannya yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah tahun 2021, di mana fungsi pelayanan sosial Muhammadiyah itu tentu adalah satu, dakwah dan kaderisasi, dan termasuk juga anak yatim baru yang kita asuh, apakah itu di keluarga Muhammadiyah atau di panti asuhan, tentu ini adalah bagian yang tidak terlepaskan. Kemudian fasilitas-fasilitas yang kita berikan gitu ya, bimbingan-bimbingan, motivasi dan seterusnya, ini adalah bagian dakwah kita untuk memastikan bagaimana situasi pengasuhan kita, gerakan tajdid pengasuhan kita di era pandemi ini memang betul-betul hadir ya, terutama bagi anak-anak yatim atau piatu yang
baru ya ditinggalkan oleh oleh orang tuanya ya, baru kalau 2020 kan baru setahunan, dan tentu ini adalah mengalami goncangan yang luar biasa. Nah, kemudian tentu semua upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah di amal usahanya dipastikan bagaimana memenuhi kebutuhan dasar material gitu ya anak, kemudian termasuk spiritual dan sosialnya, sehingga dia dapat hidup layak dan mampu mengembangkan fungsi-fungsi sosialnya secara baik gitu ya. Kemudian ini model pelayanan yang ada sesuai dengan pedoman yang sudah kita miliki, di mana pedoman ini nanti akan ada aturan majelis atau aturan turunan ya, semacam juknis terkait pusat santunan keluarga, asuhan keluarga, Muhammadiyah Children Center atau LKSA atau panti asuhan yang kita kenal gitu. Kemudian Muhammadiyah Senior Care gitu ya, disabilitas dan seterusnya gitu ya. Nah, saya kira itu Mas Dhani, ini kita alhamdulillah sudah memiliki fikih perlindungan anak Muhammadiyah yang saya kira nanti Bapak Ibu kalau nggak salah sudah ditarjihkan tapi belum dibukukan ya oleh Majelis Tarjih, di mana secara filosofis, secara kajian-kajian keagamaan cukup dalam ya dalam fikih perlindungan anak Muhammadiyah ini, sehingga nanti bisa kita baca ya bagaimana kedudukan anak di dalam Islam gitu ya, kemudian nilai-nilai dasar perlindungan anak gitu ya yang harus kita berikan, termasuk juga prinsip-prinsipnya gitu ya, itu cukup banyak gitu ya. Nah, terakhir pertama tentu isu pengasuhan anak dalam perspektif Islam menjadi isu penting ya, mengingat Indonesia adalah mayoritas agama Islam, dan tentu kita pastikan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis itu bisa dipraktekkan ya secara baik, itu atau teologi al-ma'un yang kita kenal itu harus terus kita berikan perubahan-perubahan gitu ya sesuai dengan situasi yang ada. Kemudian yang kedua, secara regulasi, secara fikih dan seterusnya kita sudah cukup banyak. Kita punya pedoman keluarga sakinah, punya fikih perlindungan anak, dan akan lahir nanti fikih pengasuhan yang sudah kita bahas. Dan ini adalah bagian gerakan tajdid pengasuhan anak oleh Muhammadiyah yang terus hadir ya dari praktek-prakteknya melalui gerakan asuhan keluarga, santunan keluarga, dan termasuk juga yang paling lama sebetulnya adalah panti asuhan. Karena dalam sejarah Muhammadiyah panti asuhan ini juga diambil dari model panti asuhan Belanda ya di Jogja waktu itu, dan hari ini cukup bertahan ya, jumlahnya ada sekitar 400 lebih. Nah, terakhir situasi COVID-19 ini belum usai, tentu menjadi tantangan keluarga dalam memberikan pengasuhan terbaik bagi anak-anak, karena keluarga lah ya pengasuhan yang ideal gitu. Tinggal lagi mungkin Muhammadiyah membantu dari sisi apakah dari sisi pemberdayaan ekonomi, dari sisi penguatan parenting skill-nya, dari sisi kesehatan dan seterusnya, sehingga anak-anak yang berada di keluarga itu tetap terlindungi dalam situasi COVID-19 yang kita belum tahu kapan usainya. Mungkin itu Mas Dhani, sekadar pengantar. Nanti saya share slide ini untuk bisa dibaca oleh jemaah pengajian pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Dr. Jasa Putra, MPD, yang telah memberikan uraian cukup menarik, cukup insight dalam hal pengasuhan anak dalam perspektif pemerintah. Pengajian di sesi 2, insya Allah akan diisi oleh Bapak Ridwan Furqoni, SPDI MPI. Beliau selaku Ketua MPS PWM DIY yang akan banyak menceritakan, menjelaskan sejauh mana penanganan anak yatim akibat COVID-19 yang berada di Jogja. Kepada Pak Ridwan, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah pengajian virtual Muhammadiyah Daerah Istimewa Jakarta yang hadir 200 lebih, ini tidak mungkin saya sebut satu persatu, nanti nggak jadi pengajian Mas Dhani nyebut hadirin semuanya.
Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, malam hari ini bisa silaturahim dalam situasi yang masih pandemi. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Amin. Tema pengajian malam hari ini adalah tajdid pengasuhan anak yatim di masa pandemi. Tadi Mas Jasra sudah banyak bercerita tentang ya regulasi, kemudian kebijakan-kebijakan pimpinan pusat maupun pemerintah. Nah, saya bagian yang praktis-praktis saja nanti. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon izin untuk share screen. Ya, alhamdulillah sudah muncul. Jadi tajdid ini memang menjadi identitas gerakan kita, makanya gerakan kita masih selalu diidentifikasi sebagai gerakan tajdid karena kita selalu melakukan pembaruan, perbaikan, update agar gerakan kita ini selalu relevan dengan zaman, selalu bisa menyelesaikan permasalahan zaman begitu, sesuai dengan yang terjadi di zaman itu. Nah, hal yang khusus di masa ini adalah masa pandemi. Karena kalau tema anak yatim sesungguhnya menjadi tema lama yang sudah ada sejak awal gerakan ini ya. Jadi terkenal sekali surat Al-Maun yang diajarkan oleh Kiai Dahlan sejak pertama kali. Ini kok share screen saya nggak bisa jalan ya. Ini saya Al-Maun ya. Ini ayat yang sangat populer yang saya kira seluruh jamaah Zoomiyah malam hari ini sudah hafal dan sudah pernah menyampaikannya di pengajian masing-masing begitu. Ayat ini memberikan dorongan kepada kita untuk peduli kepada anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan. Kita sering nyebut dengan istilah du'afa, mustad'afin begitu. Nah, ancamannya mengerikan ini, disebut sebagai pendusta agama gitu. Orang yang tidak mau berbuat baik kepada orang lain yang membutuhkan disebut sebagai pendusta agama. Nah, ayat yang lain sangat banyak. Saya tentu tidak akan menyampaikan satu persatu ayat-ayat itu. Selain itu ada juga hadis Rasulullah. Kalau yang ayat tadi berisi semacam apa ya, peringatan agar kita tidak disebut sebagai pendusta agama, hadis ini memberikan kabar gembira kepada anak yatim ya. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Kata Rasulullah ini, aku dan orang yang menyantuni anak yatim itu di surga gitu, fil jannati hakadha gitu. Ini enggak kelihatan jari saya itu, hakadha. Rasulullah itu mengangkat jarinya begitu. Wa asyara bisababah. Sababah itu telunjuk, wal wusta dan jari tengah. Wa faraja bainahuma, lalu merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jari tengah dan jari telunjuk itu direnggangkan kayak apapun ya dekat begitu. Artinya orang yang menolong anak-anak yatim itu akan sangat dekat dengan Rasulullah di akhirat nanti, di surga nanti. Tentu ini kabar gembira bagi teman-teman pegiat penyantun anak-anak yatim begitu. Nah, apa yang spesial hari ini teman-teman jamaah semuanya, kebiasaan sama teman-teman AMM itu, jamaah semuanya, yang spesial hari ini adalah ini masa pandemi. Ada banyak anak yatim baru gitu. Tadi Pak Jasra menyebutnya ada se-Indonesia ada 20.000, ada versi yang lain 25.000. Ternyata Pak Jasra, saya dapat versi yang lain lagi nih dari Kompas ini. 30.912 ini. Saya ambil dari webnya kompas.id. Paling tinggi Jawa Tengah, disusul Jawa Timur, dan DIY di angka 935. Ya, ini versi yang lain lagi di luar yang tadi disampaikan Pak Jasra. Nah, bagaimana dengan pendataan kita sendiri? Jamaah yang dirahmati Allah, di Muhammadiyah DIY kita juga mencoba melakukan pendataan itu. Kira-kira ini gambarannya, bisa disaksikan. Ada data yang valid ya, kalau tadi disebut di Jogja 1.000,
melalui Google Form yang kita sebar, ada lebih dari 1.100 yang masuk, tetapi setelah kita verifikasi begitu, data valid sampai kemarin itu 932. 501 laki-laki, 431 perempuan. Yang yatim 618, 258 piatu, yang yatim piatu 56. Pendidikan, di antara mereka ada yang belum sekolah, ada 18 anak. Ini artinya di bawah 1 tahun, 0 sampai 1 tahun itu. Kemudian yang KBTK 107, yang SD ada 348, yang SMP ada 250, yang SMA ada 209. Kita sesuai regulasi bahwa usia anak itu sampai 18 tahun, maka yang setelah SMA tidak kita masukkan. Ini kalau berbasis kabupaten. Jamaah sekalian, dari 5 PDM kota saged mirsani, data kita tertinggi di Gunung Kidul ya, ada 327. Kemudian Bantul 287, Sleman 143, Kota Jogja 105, Kulon Progo ada 70. Saya pernah tanya ke PDM Kulon Progo, apa di PDM Kulon Progo ini ada sedikit angka meninggal dunia karena COVID? Jawaban yang saya terima banyak sesungguhnya, tetapi memang di usia-usia yang anaknya sudah besar-besar begitu. Ya, barangkali data ini nanti bisa dikonfirmasi oleh Bapak Ibu di PDM dan PJM. Ini kita coba pilah ya. Kota Yogyakarta yang ada 105 tadi tertinggi masuk itu Ngulharjo. Ada yang hanya 1, Ngampilan, Bondomanan 2, dan Nurjan 1. Barangkali form kami, form MPS ini yang belum tersosialisasi atau memang tidak ada korban meninggal di sana. Tidak ada korban anak yatim di sana. Ini di Bantul, tertinggi di Kasian. Ya, saya cepat saja, nanti bisa kita share. Di Sleman, tertinggi di Merbah, Ngemplak, di Gunung Kidul, Ngawen sangat tinggi. Ini perlu kita cek nanti. 125. Ya. Di Kulon Progo, Kalibawang. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, apa problem yang kemudian muncul dari adanya banyak anak yatim baru ini? Tadi di sesi 1 banyak disampaikan tentang pengasuhan ya. Jadi anak-anak yang yatim ini kehilangan pengasuhannya. Selama ini mereka punya orang tua yang bisa mendampingi, membimbing, tiba-tiba kemudian hilang. Hilang salah satu atau hilang keduanya tentu sama-sama berat itu bagi anak. Nah, pengasuhan menjadi penting untuk kita bicarakan. Saya menggambarkan pengasuhan itu ini dalam gambar ini ya Bapak Ibu, monggo dipirsani. Ini seperti orang merawat tanaman ya. Jadi pada saat kecil itu harus dipupuk, disiram, kemudian biar nggak ditotol ayam itu mungkin ada yang dipageri, dilindungi begitu. Sampai kemudian masa anak-anaknya selesai begitu, pohon ini tumbuh menjadi besar dan sudah tidak perlu diperlakukan sebagaimana pohon yang masih kecil. Anak-anak pun sama. Jadi saya coba mencari definisi pengasuhan itu, salah satunya saya ambil ini. Pengasuhan itu proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, spiritual. Sejak anak dalam kandungan sampai dia dewasa. Jadi memang setelah masa dewasa ya dia akan menjadi manusia yang sempurna, yang utuh, yang mandiri begitu. Tujuannya apa? Tujuannya mendorong agar pertumbuhan dan perkembangan anak itu optimal. Baik secara fisik, mental, sosial maupun spiritual. Ya. Seperti halnya tanaman tadi itu, memang butuh untuk didampingi, butuh untuk dirawat dan seterusnya. Nah, misalnya ini prinsip-prinsip pengasuhan itu ya ada perlindungan untuk anak, ada penjagaan, ada kehangatan, kelekatan, kenyamanan, kasih sayang, ada keteladanan, ada bimbingan. Untuk apa? Untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Ya. Salah asuh bisa menciptakan pertumbuhan dan perkembangan yang tidak optimal.
Apa yang hilang saat anak menjadi yatim? Ya dia kehilangan pelindung, penjaga. Ya tentu kemudian ada yang berkilah, kan pelindung kita itu Gusti Allah, itu iya, tapi Allah kan mengutus orang tua untuk melindungi anak itu. Nah, ketika dia yatim, maka dia kehilangan pelindung, penjaga itu, yang memberikan kehangatan, kelekatan, kenyamanan, kasih sayang di rumah. Sosok idola seorang ayah atau ibu yang beri teladan, yang beri bimbingan. Mereka kehilangan rasa aman, kehangatan, tempat kembali. Jadi kalau dia bermain kemudian diladai temennya, diladai itu bahasa Indonesianya, diganggu temennya, itu dia akan mengadu ke ayah atau ibunya, gitu, anak-anak itu. Nah, ketika ayah ibunya nggak ada, dia akan ngadu ke siapa? Dia kehilangan itu. Nah, ini di pojok saya buat gambar tanaman itu jadi layu itu kan, nggak ada yang nyiram lagi gitu. Kalau ditotoli ayam itu nggak ada yang melindungi lagi. Kira-kira begitu. Nah, apa yang dibutuhkan anak ketika menjadi yatim? Ya, dia membutuhkan pengganti peran orang tua. Dia membutuhkan pengganti peran orang tua. Yang bisa memberikan dukungan mental, psikososial, spiritual, dan finansial. Ya, lagi-lagi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Siapa kemudian yang akan menggantikan peran orang tua ini? Ya, orang yang dekat begitu. Orang yang dekat. Ya, kita ini sebagai hamba Allah, kita punya tugas sebagai khalifatullah di muka bumi. Salah satunya adalah mencoba menyelesaikan potensi keterlantaran anak karena mereka menjadi yatim. Maka melindungi anak yatim, mengasuh anak yatim menjadi sangat mulia di mata Allah dan Rasulullah. Karena dia menggantikan peran orang tua yang sudah tiada. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kebijakan perserikatan tentang pengasuhan anak ini? Ini sungguhnya begitu saya buka dokumen, ternyata kebijakan perserikatan tentang anak yatim itu sudah sangat lama itu. Ini saya temukan pertama 1976 itu sudah ada keputusan. Ini saya belum lahir ini. Ya, satu ada pertolongan keluarga. Kita sekarang menyebutnya santunan keluarga. Jadi dia masih bersama keluarga, tetapi ada santunan. Ada santunan kepada anak yatim yang tinggal bersama ibunya karena bapaknya nggak ada, atau bersama bapaknya karena ibunya nggak ada, atau bersama paman bibinya, kakek neneknya begitu. Kemudian ada dukungan yang bersifat finansial, sosial dari orang lain di luar keluarga itu. Atau gitu, yang kedua, asuhan keluarga, foster care. Foster care itu jadi kayak menjadi orang tua asuh, menjadi orang tua asuh. Jadi anak itu karena sudah nggak ada yang ngasuh gitu, kemudian dia diasuh oleh keluarga yang lain. Nah, ini program foster care. Atau kalau itu juga nggak dapat ya panti asuhan, panti asuhan. Nah ini ternyata terus diperbarui, begitu diperbaiki. Ini ada lagi keputusan perserikatan tahun 89. Kurang lebih intinya sama. Jadi ada tiga macam program layanan untuk anak yatim atau yang terlantar, itu santunan, asuhan, dan panti atau lembaga. Nah, kira-kira begini Bapak Ibu gambarannya. Ketika anak itu punya keluarga yang utuh, yang lengkap, maka ini ada di sisi sebelah mana? Sebelah kiri ya, pengasuhan oleh keluarga. Dia ada orang tua yang bisa mengasuh, dia diasuh oleh keluarga. Tetapi ketika ini nggak didapatkan, bisa karena meninggal dunia atau karena kejadian yang lain, maka pengasuhan kemudian diganti oleh keluarga yang lain. Ini ada pengasuhan pengganti. Siapa yang diutamakan? Pertama, kerabat. Kerabat. Kalau kerabat juga nggak ditemukan itu, pengasuhan oleh orang tua asuh, wali, atau kemudian anak, pengangkatan anak. Tapi ini masih berbasis keluarga. Dan ini diutamakan.
Baru kalau ini nggak dapat, gitu, nggak bisa dilakukan, beralihlah ke pengasuhan lembaga atau panti asuhan. Jadi panti asuhan ini adalah alternatif berikutnya setelah keluarga tidak bisa, keluarga lain tidak bisa, kemudian pengasuhan oleh lembaga. Ya, ini matrik yang kurang lebih sama dengan gambar tadi. Saya lewati saja. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah, bagaimana kemudian kita Muhammadiyah di daerah istimewa Yogyakarta ini menindaklanjuti pengasuhan anak yang hampir 1000 tadi, ya, anak yatim baru yang hampir 1000 di DIY. Kami dari Majelis Dinas Sosial mendapatkan tugas dari Muhammadiyah wilayah DIY itu melakukan penghimpunan data. Kita mulai menghimpun data. Ya. Kemudian kita pilah data itu berbasis PCM. Makanya tadi kita menemukan data-data itu sudah bisa kita pilah sampai ke tingkat cabang. Cabang itu ada beberapa anak itu karena memang data yang masuk kita pilah berbasis cabang. Lalu kita merekrut relawan cabang. Relawan cabang itu siapa? Ya, unsur cabang itu nanti bisa jadi dari teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah, bisa staf Lajismu, bisa simpatisan Muhammadiyah yang ada di cabang itu, bisa juga pimpinan perserikatan di cabang itu atau ranting yang kemudian memang pengen bergabung dengan program pendataan ini. Setelah itu kita lakukan asesmen. Setelah asesmen, kemudian kita berkoordinasi dengan MLO dan AUM, MLO, Majelis, Lembaga, Organisasi Otonom, dan AUM untuk melakukan intervensi. Intervensi itu ya pemberian bantuan, kemudian mau kita apakan setelah kita tahu bahwa hasil asesmennya ternyata anak ini, butuh itu misalnya. Nah, setelah itu kemudian kita berkoordinasi dengan PCM, PCA untuk pengasuhan yang berkelanjutan. Nah, saya ingin memberikan cerita sedikit tentang bagaimana pendataan itu. Pendataan dilakukan oleh MPS PWM DIY ini melalui Google Form. Google Form ini bisa di-share ke manapun nanti begitu. Dan pendataan ini dibantu oleh siapa saja. Bisa keluarga, bisa tetangga, bisa teman, bisa relawan, bisa orang yang kenal begitu. Itu bisa membantu untuk pendataan ini. Ya. Barangkali kalau Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ini belum pernah mendapatkan akses ini, nanti bisa kita share ya. Kemudian asesmen. Apa itu asesmen? Itu usaha memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam tentang anak yatim tersebut. Sehingga diketahui kebutuhannya apa. Sebagai dasar melakukan intervensi selanjutnya. Asesmen ini dilakukan oleh relawan cabang masing-masing di mana anak yatim itu berdomisili. Ya, asesmennya juga menggunakan Google Form ini. Nah, relawan, siapa relawan itu? Relawan yang kita libatkan adalah personel yang dengan sukarela dia mau membaktikan waktu, pikiran, dan tenaga untuk bekerja secara sosial melalui Perserikatan Muhammadiyah ini. Relawan dapat berasal dari cabang yang bersangkutan, dari unsur apa saja. Misalnya anggota pimpinan, AMM, Lajismu, simpatisan, dan lain-lain. Ya, karena pandemi dan belum boleh berkerumun, maka semua pendaftarannya melalui Google Form yang kita siapkan. Ya, barangkali Bapak Ibu nanti berminat menjadi relawan juga. Mesti pertanyaannya terus tugas relawan itu apa gitu ya. Tugasnya ya membantu melakukan asesmen anak, melaporkan hasil asesmen. Kalau ada bantuan dia menjadi jalur pemberi bantuan, melaporkannya, mendampingi proses bantuan berkelanjutan bersama PCM dan PCA. Jadi memang dia berfungsi sebagai kontak personnya di cabang itu untuk respon anak yatim ini. Ini bukan kemudian terpisah dari PCM PCA, dia adalah kontak personnya itu yang memang secara fokus terlibat di dalam pengasuhan anak yatim ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kemudian rekomendasi asesmennya? Setelah anak di asesmen itu pilihannya 3. Anak ini seperti apa keadaannya? Itu bisa santunan,
bisa asuhan, bisa panti. Ya. Santunan keluarga itu, ya begitu anak yatim ini, didatangi ternyata ibunya masih bisa mengasuh dengan baik, tetapi dia nggak mampu secara ekonomi, kira-kira begitu. Maka programnya adalah pemberian santunan gitu. Makan, minum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain ya, sesuai dengan kebutuhannya. Sementara anak tetap tinggal bersama orang tuanya. Gitu. Karena prinsip pengasuhan kita adalah yang terbaik itu bersama keluarga. Nah, kalau ternyata orang tua kandungnya ini tidak mampu melakukan itu karena berbagai hal, maka rekomendasi kedua, kemungkinan rekomendasi yang lain adalah asuhan keluarga. Memberikan orang tua asuh kepada anak, ya, karena orang tua tidak lagi mampu memberikan pengasuhan yang layak. Siapa asuhan keluarga ini? Bisa keluarga besarnya, ya tadi bisa kakek nenek, bisa paman bibinya, sambil tetap diberi santunan ketika memang membutuhkan santunan. Tetangga atau pimpinan perserikatan, yang putra putri ini sudah mentas semua, kemudian punya semangat untuk membantu anak yatim, nanti bisa mengikuti ya program asuhan keluarga ini, anak bisa diasuh begitu, dengan tetap ya harus membangun komunikasi dengan keluarga besarnya jika masih ada. Kalau ini juga tidak memungkinkan karena tidak ada yang mau mengasuh begitu, rekomendasi asmen lain kemungkinan adalah masuk ke panti asuhan. Membawa anak ke lembaga atau pengasuhan lembaga karena tidak ada lagi keluarga yang bisa memberikan pengasuhan di rumah. Kira-kira itu kemungkinan rekomendasi dari asesmen yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, program pengasuhan sebagaimana disebutkan di halaman sebelumnya tadi, ini dilaksanakan berbasis cabang. Ya, berbasis PCM, PCA. Keluarga besar Muhammadiyah di tingkat cabang lah. Ya. Untuk cabang-cabang yang belum memiliki panti asuhan cukup melaksanakan program pengasuhan santunan dan asuhan. Jika kemudian ternyata membutuhkan pengasuhan lembaga, ya cukup dirujuk ke panti asuhan yang kita sudah punya. Kita punya 22 panti asuhan Muhammadiyah dan Aisyah. 10 di Kulon Progo, 7 di Sleman, 3 di kota, 2 di Bantul. Di Gunung Kidul sampai hari ini Perserikatan belum mendirikan panti. Dengan asumsi mudah-mudahan semua anak sejahtera, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua program pengasuhan di PCM tersebut ke depan ya kita harapkan bisa dilembagakan, diaumkan dalam bentuk aum sosial, ya, aum sos di tingkat cabang. Tadi Pak Jasra sudah menyampaikan ada di pedoman itu ada beberapa program model aum sos ya. Salah satunya ini saya buat pelang ini, pusat santunan anak misalnya. Ini ada di pedoman aum sos kita, atau pusat asuhan anak atau children center. Muhammadiyah Children Center atau panti asuhan Muhammadiyah. Nah, itu harapannya nanti di cabang-cabang kita ada pusat-pusat santunan yang terlembagakan. Sesungguhnya selama ini sudah ada. Santunan itu sudah berjalan, saya yakin itu. Tiap Ramadan, tiap Idul Fitri, Idul Adha, kemudian tahun ajaran baru, ada beasiswa, ini sudah berjalan. Nah, barangkali kita tingkatkan kemudian program santunan dan asuhan ini kemudian diaumsoskan gitu, biar lebih tertata dan lebih rapi. Nah, kira-kira seperti ini gambaran kita mengorganisirnya. MPS di daerah ya mengkoordinir program pengasuhan anak di daerah masing-masing, mengkoordinir terbentuknya tim penyantun yatim di cabang, memastikan relawan gitu. Sementara di cabang kalau bisa ada tim penyantun anak yatim yang memang difokuskan ke sana, berkoordinasi dengan Lajismu KLPCM sebagai sumber pembiayaan, menghimpun data anak yatim, mengasesmen, menghimpun dukungan,
pentasarufan, dan kemudian pengasuhan berkelanjutan. Ini pekerjaan panjang ya, karena usia anak sampai 18 tahun. Dan kalau anak yang kita temukan sekarang ini yatim piatu di usia 1 tahun, itu artinya kita punya tugas untuk mendampingi mereka itu 17 tahun lamanya. Nah, makanya kita harus membangun sebuah sistem yang bisa berkelanjutan. Kira-kira itu yang bisa sampaikan Mas Dani, Bapak Ibu semuanya, sebagai pemantik diskusi. Kalau nanti ada diskusi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Ridwan Furqoni, MPI, yang telah memberikan uraian terkait pendataan anak asuh akibat COVID-19 yang ada di Jogja dan bagaimana pola penanganannya yang telah dilakukan selama ini. Bapak Ibu peserta webinar pengajian konsolidasi organisasi pimpinan wilayah Muhammadiyah Aisyah SDIY, acara selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Di sesi pertama ini saya buka 3 penanya yang bisa melakukan on kamera. Nanti silahkan raise hand yang bisa kami tunjuk. Bisa nanti diskusi langsung dengan para narasumber. Ada Bapak Jasra dan Bapak Ridwan. Monggo silahkan. Nah, sebelum mengenai yang bertanya, kami informasikan bahwa di link chat sudah ada presensi. Silahkan seluruh peserta bisa melakukan presensi untuk mengklik linknya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya setelah on kamera, on mic, bisa bertanya langsung kepada Bapak Jasra atau Pak Ridwan Furqoni terkait tema pengajian pada malam hari ini, tasjedid pengasuhan anak yatim di masa pandemi COVID-19. Kami persilahkan. Jika belum ada, mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Jasra ya. Iya. Oh, belum ada ya? Saya, Pak. Iya, silahkan. Dengan Ibu? Ibu Asih Ratesih dari, kebetulan saya Ketua Lajismu, KL Lajismu PDA Kota Yogyakarta. Oh iya. Ya. Silahkan, Ibu. Kami berencana akan mengadakan santunan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, bekerja sama dengan Makesos, jadi datanya dari Makesos, dan sudah kami dapatkan jumlahnya 149, Pak. Itu, dan rencananya kegiatannya akan dilaksanakan tanggal 19 Oktober bertepatan dengan Maulid Nabi gitu ya, Pak. Itu. Terus itu dari Lajismu ya, Pak. Saya cuma dari sini saya mau memberikan masukan, Pak. Dengan apa yang telah diutarakan tadi. Kalau saya gimana kalau caranya itu, maksudnya itu kita serahkan ke ranting gitu, Pak. Jadi kita kan dapat datanya dari cabang dan ranting gitu. Jadi di ranting itu misalnya ada 2 orang gitu loh. Terus di sekitar situ, di ranting situ itu kita tawarkan gitu. Ada yang mampu nggak gitu untuk memberikan santunan gitu. Kalau misalnya dari itu loh Pak, dari yang satu misalnya, maaf ya saya nggak di-on kan kameranya karena saya lagi sakit gigi jadi agak bengkak. Ya, ini dari misalnya nomor 1 santunan, maksudnya karena ada ibunya tapi ibunya nggak mampu gitu loh Pak, yang dari situ. Ya, kita tawarkan kepada warga di ranting itu gitu, apakah maksudnya itu dari 2 orang itu siapa yang sekiranya bisa memberikan santunan gitu, seperti itu.
Jadi dari bawah dulu gitu loh. Misalnya kalau bawah itu nggak ada gitu, maksudnya di ranting itu nggak ada yang mampu gitu, maksudnya itu yang care gitu ya. Itu baru kita ke cabang seperti itu. Struktur yang di atas itu. Iya. Dari nanti baru ke cabang gitu, seperti itu. Dan seterusnya. Kalau misalnya cabang saking banyaknya, misalnya anak asuhnya gitu loh, maksudnya anak yatim piatunya gitu, sehingga tidak mampu juga, maksudnya dalam artian tuh tidak imbang gitu antara yang menyantuni dan yang disantuni, itu baru ke daerah seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Asih Ratesih terkait santunan keluarga, memberikan masukan sebaiknya ditawarkan di tingkat ranting terlebih dahulu. Mungkin Pak Ridwan bisa memberikan terkait hal ini. Ya, saya kira bagus itu Bu. Misalnya, jadi kalau bisa memang selesai di ranting begitu. Tadi saya menyampaikan cabang karena AUM itu biasanya berdiri di tingkat cabang. Nah, hanya mungkin saran balik saya adalah semua bentuk santunan apapun tadi itu tercatat, terorganisir di tingkat cabang. Dilakukan oleh ranting-ranting lebih bagus lagi karena tentu lebih dekat dengan yang bersangkutan, dan karena jumlahnya yang lebih sedikit di tingkat ranting, maka mungkin jadi lebih terperhatikan. Yang kedua, selama ini mindset santunan itu selalu finansial, uang dan sembako. Nah, saya kira ini perlu dilengkapi bahwa kebutuhan anak yatim itu lebih dari sekedar uang dan bahan makanan, tetapi juga ada pendampingan-pendampingan yang bersifat psikososial, motivasi-motivasi, sehingga sebaiknya memang program-program santunan kita itu tidak sekali beri selesai, tetapi ada program yang berkelanjutan. Di dalam keputusan Perserikatan yang tadi saya sampaikan itu tahun 89 itu ada anjuran, itu sejak tahun itu sudah ada anjuran. Di anak-anak itu kemudian perlu diundang secara berkala, diberikan motivasi, diberikan bimbingan agar kemudian dia juga merasa mendapatkan dukungan dari banyak orang, dan itu akan menguatkan mental, sosial, spiritual. Kira-kira begitu Bu, masukannya bagus, dan mudah-mudahan semua ranting kita bisa melakukan itu. Terima kasih, Mas Den. Ya, terima kasih. Mungkin masih yang ingin bertanya, silakan Bapak Widodo, Nji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini pengurus Pondok Pesantren dan Panti Asuhan An-Najwa Muhammadiyah Sewon Utara, sekaligus anggota Majelis Tarjih PWN DIY. Sudah merintis panti ini sejak setelah gempa tahun 2006 ya. Dan alhamdulillah sudah punya gedung sekarang, dan rutin setiap Sabtu dan Ahad ini kita adakan pengajian untuk memberi santunan kepada anak-anak yatim yang jumlahnya sekitar 15 anak. Ya dulu pernah memang ya kita dari pendanaan itu kita tawarkan kepada jamaah, khususnya di ranting dan cabang, alhamdulillah bisa terkumpul dan bisa membeli tanah, beli gedung, beli santunan. Namun ketika kita ajak masuk ke panti ini banyak yang tidak mau. Pengalaman saja nih, sharing pengalaman. Sehingga penghuni pantinya sudah ada gedungnya hanya baru 3, 4. Akhirnya sekarang pondoknya kita rubah dengan kerjasama dengan Pondok Tahfidz Ilmu Jurem yang ada di asrama sekarang. Nah, pantinya sekarang ada di rumah masing-masing, namun tetap kita adakan santunan setiap hari Ahad dan Sabtu. Kita beri pengajian, kemudian kita bina akhlaknya, kemudian kita juga rutin kita beri motivasi untuk belajar yang lebih baik. Alhamdulillah sudah meluluskan 1 sarjana dan banyak SMK yang sudah lulus. Namun kemarin juga ada anak yang minta santunan agak besar karena anak ini
sekolah di sekolah kesehatan yang bayar pertama itu udah 5,5 juta itu. Nah kalau ini berlanjut kan dana parti nanti habis, dananya besar, dan sekolah itu di luar Muhammadiyah. Nah kemarin saya sarankan bahwa pendidikan-pendidikan di Muhammadiyah itu juga memperhatikan anak-anak yatim. Artinya kami nanti bisa merekomendasikan, bisa memindahkan anak ini, bisa dipindah di SMK Muhammadiyah mungkin, ya, atau sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dan sekolah Muhammadiyah ini memberikan fasilitas. Memang ini anak yatim, korban gempa atau korban sekarang COVID, bagaimana anak-anak bisa diberi keringanan, bahkan mungkin bisa digratiskan. Mungkin demikian sharing dari saya. Ini walaupun panti saya belum kita daftarkan resmi, namun kegiatannya rutin sejak tahun 2006 sampai sekarang masih eksis untuk menyantuni anak yatim di lingkungan PCM Sewon Utara. Terima kasih, begitu sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Pak Widodo dari Sewon Utara yang memiliki panti asuhan dan pesantren, yang dia menanyakan terkait ini sekolah Muhammadiyah maupun perguruan tinggi Muhammadiyah dalam membantu anak yatim. Mungkin dari Bang Jasra dari PP Pusat bisa menjelaskan hal itu. Ya, Mas Dani, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu yang kita harus bayangkan ya, situasi ini tidak hanya dialami oleh anak ya. Misalnya kalau bapak meninggal, tentu ibu akan mengalami situasi keluarga yang ditinggalkan dengan suaminya atau sebaliknya. Begitu juga anak yatim piatu, gitu ya, di keluarga barunya. Tadi Mas Ridwan menyampaikan ketika keluarga inti tidak ada lagi menjadi yatim piatu, maka ada kerabat yang bisa mengasuh gitu. Nah tentu keluarga baru bagi anak-anak kita ini kan butuh adaptasi yang sesungguhnya tidak mudah gitu. Kita bayangkan Bapak Ibu, seorang anak kecil gitu, tengah malam bangun gitu ya, lalu dia mau minta tolong diantar ke toilet atau ke sumur dan seterusnya gitu ya. Tentu ada keengganan anak, ada rasa berkecamuk ya, yang saya kira anak-anak yatim piatu baru yang diasuh oleh kerabatnya. Nah, saya kira situasi-situasi ini harus dipotret lebih jauh, tadi yang disampaikan oleh Mas Ridwan soal asesmen tadi gitu ya. Itu harus dipastikan bagaimana keluarga baru ini mampu mengasuh. Atau yang ditinggalkan tadi atau dia berstatus piatu atau yatim, dipastikan bagaimana salah satu di orang tua ini juga mampu mengasuh. Karena guncangannya sangat luar biasa. Jadi oleh sebab itu saran saya pertama, ketika jamaah Muhammadiyah Aisyah melihat anak dalam situasi yatim piatu karena COVID-19, segera lakukan pendataan atau kita menyampaikan juga data yang dihimpun oleh Dinas Sosial di kabupaten kota agar skema semua bantuan sosial yang ada itu bisa diperoleh. Karena situasi keluarga seperti ini kan butuh bantuan sesegera mungkin. Ibarat bencana yang pernah ditangani oleh Mas Arief, ya tentu respon darurat pertama ya dalam situasi sosial itu harus segera dilakukan, bantuan sosial, pendampingan gitu ya. Kemudian kalau ekonomi keluarga terguncang, bagaimana memastikan dukungan ekonomi. Jadi Muhammadiyah kita harapkan ya bergerak dengan sistem gitu ya. Karena mengasuh anak itu kan kalau usia SD, misalnya usia 6 tahun, berarti kan berapa tahun kita harus mengasuh dia gitu. Nah, oleh sebab itu semua skema yang ada di Muhammadiyah, terutama tadi bagaimana memastikan anak tetap berada di keluarga. Karena memang idealnya memang seperti itu gitu ya. Tinggal lagi kita mendukung kira-kira kebutuhan apa yang harus diberikan oleh keluarga. Kemudian kedua Bapak Ibu, kita sudah pernah menghitung sebetulnya di PP Muhammadiyah, di Majelis Pelayanan Sosial, memang biaya anak di panti asuhan itu memang cukup berat gitu ya. Kita menghitung misalnya anak SMA itu habis dana sekitar 25 juta per tahun, termasuk pendidikannya, terkait anak yang berada di lembaga. Gitu.
Dan itu kita tidak bisa banyak, ya, apalagi panti yang katakanlah tidak punya usaha, kemudian donatur terbatas gitu ya, tentu akan sulit menampung atau mengasuh anak di lembaga. Nah, maka gerakan Muhammadiyah dalam gerakan santunan keluarga, asuhan keluarga ini sudah tepat. Ini tajdid yang sebetulnya sudah lama dilakukan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, karena memang gerakan santunan asuhan keluarga ini lebih besar sebetulnya dibandingkan panti asuhan. Dia jumlahnya bisa banyak karena berbasis ranting, ya kita bayangkan misalnya kalau masih ranting itu mengasuh 10 anak yatim gitu ya. Kalau panti asuhan paling 40 atau 50 anak gitu paling besar gitu ya. Karena tidak bisa banyak karena keterbatasan tempat dan juga keterbatasan pengasuhan dan pembiayaan. Tapi kalau asuhan dan santunan keluarga itu bisa besar gitu ya. Maka di pedoman kita itu ada namanya Balai Kesejahteraan Sosial, di mana seluruh persoalan-persoalan anak dan keluarga ditampung di sana. Apakah persoalan pendidikan, persoalan pengasuhan, persoalan kesehatan gitu ya. Yang saya kira ini adalah satu gerakan tajdid Muhammadiyah baru ya di abad kedua gitu ya, yang harus kita gerakkan sehingga jamaah Muhammadiyah yang ada di ranting itu bisa memberikan support dengan berbagai hal. Kalau misalnya kita memiliki ada psikolog ya, guru-guru kita yang berlatar belakang pendidikan konseling dan seterusnya, saya kira bisa melakukan pendampingan, penguatan dari sisi psikis anak yatim yang mengalami kegoncangan itu. Kemudian mungkin ada tenaga kesehatan kita, dokter-dokter kita, pelayan-pelayan klinik kita yang bisa memberikan pengobatan kepada anak-anak yatim piatu baru. Nah, saya kira model ini adalah model yang ideal dan sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh negara. Maka kita berharap model-model santunan, asuhan keluarga, termasuk tadi foster care ya. Foster care itu sudah kita uji coba beberapa titik ya. Tadi Mas Ridwan sudah sampaikan. Mudah-mudahan keluarga pengganti ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk gerakan Muhammadiyah baru di abad kedua. Saya membayangkan nanti di foster care itu akan ada daftar list calon orang tua asuh yang sudah dilatih, yang terlatih ya, karena di PP 44 tahun 2017 itu ketika orang tua asuh ingin mengasuh anak di keluarga itu harus dilatih. Jadi dinas sosial berkewajiban mengasuh mengasuh keluarga calon orang tua asuh itu. Nah, Muhammadiyah nanti mengumpulkan secara administratif di PP 44 itu ada syaratnya, misalnya syarat usia, berapa orang boleh mengasuh, kemudian bagaimana situasi ekonomi, kemudian apakah keluarga ini pernahkah melakukan kekerasan masa lalu terhadap anak gitu ya. Nah, ini akan diasesmen. Nah, maka Muhammadiyah punya data calon orang tua asuh gitu ya. Misalnya PDM Kota Yogyakarta memiliki 100 orang calon orang tua asuh yang sudah bersertifikat, yang siap menampung anak-anak yatim piatu baru tersebut gitu. Jika keluarga besarnya atau keluarga dari salah satu dari anak itu tidak lagi mengasuh gitu. Nah, ini kita dorong, memang negara agak telat saya lihat, terutama Kementerian Sosial dan Dinas Sosial untuk gerakan foster care ini, padahal Muhammadiyah sejak tahun 75 itu sudah melakukan gerakan itu. Nah, di beberapa negara lain kebetulan PP Muhammadiyah salah satu aliansi pengasuhan keluarga yang bergabung dalam Family for Every Child yang berbasis di Inggris. Itu di seluruh beberapa negara Islam, dan Indonesia itu diwakili oleh Muhammadiyah. Gitu. Ada Turki, ada Arab Saudi dan seterusnya. Dan gerakan foster care mereka itu sangat luar biasa. Yordania gitu ya. Juga melakukan foster care untuk mengganti keluarga inti yang katakanlah kehilangan atau tidak mampu mengasuh dan seterusnya. Nah, saya kira ini Mas, maka kita sebetulnya dalam situasi COVID ini, terutama MPS DIY, bagaimana memperkuat izin foster care itu segera keluar, karena foster care itu izinnya sampai ke Kementerian Sosial ya, diusulkan oleh Dinsos kota atau kabupaten, nanti berjenjang ya, provinsi ke Mensos gitu ya. Sehingga foster care ini bisa menjadi model gerakan baru yang lebih dahsyat lagi dari sebetulnya.
Jadi dari sisi jangkauan bisa banyak, dari sisi program itu lebih fleksibel, dari sisi kerjasamanya bisa berbagai lintas kementerian dan lembaga gitu ya. Karena bicara anak itu nggak bisa sendirian Bapak Ibu, kita harus berkolaborasi dengan lintas dinas bahkan gitu ya, terkait di kota misalnya ada dinas dukcapil, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak, yang saya kira semuanya harus memberikan respon gitu. Karena situasi darurat itu harus dalam SOP yang Mas Arief susun soal tangkap darurat bencana itu harus sama. Kita harus memberikan respon yang cepat ya, dalam bahasa relawan sosial itu respon pertama dan utama gitu ya, kepada anak-anak kita. Jadi saya kira itu Mas Dani. Ya, terima kasih atas uraian yang cukup menarik dari Pak Jasra. Karena kita sudah hampir di penghujung acara, maka sesi tanya jawab ini kita cukupkan. Dan sebelum kita akhiri, saya mohon closing statement pertama dari Pak Jasra. Kami persilahkan. Ya, pertama mudah-mudahan dengan pengajian konsolidasi yang kita lakukan ini bisa memperkuat keyakinan kita untuk melakukan praktek-praktek al-ma'un ya, atau relawan al-ma'un itu apapun namanya itu ya, di masing-masing daerah, cabang dan ranting untuk merespon kehadiran kita ya terkait dukungan-dukungan yang penting atau perlu kita lakukan kepada anak yatim piatu di era COVID ini. Lalu yang kedua, tentu kita bekerja tidak sendirian, termasuk juga di perserikatan tentu lintas majelis gitu ya, lintas lembaga dengan lazis dan seterusnya, sehingga kekuatan-kekuatan internal kita ini bisa didorong untuk hadir di lingkungan keluarga anak yatim piatu baru tersebut. Yang ketiga, kita sudah membaca sebetulnya 2022 ada sekitar 2, lebih ya triliun anggaran negara untuk anak yatim piatu baru. Mudah-mudahan pendataan yang sedang kita lakukan ini memastikan pertama, tentu data ini akan sinkron dengan data DTKS milik Kemensos dan Dinsos, sehingga semua skema bantuan yang dilakukan oleh negara itu bisa diakses oleh anak yatim piatu, baik diasuh oleh Muhammadiyah, Aisyah, atau di lembaga lain. Ini penting kita advokasi secara bersama-sama, mulai ranting, cabang, dan daerah, memastikan semua data yang kita miliki itu tercatat di pemerintah daerah, sehingga skema-skema bantuan yang ada itu bisa diakses. Ya, di samping tentu kita melakukan program-program yang kita miliki, baik itu lazis atau mungkin bentuk-bentuk lain, yang tentu ini adalah semakin banyak hal yang bisa kita berikan perhatian, tentu sangat bermakna bagi anak-anak untuk memastikan kelangsungan hidupnya, termasuk tumbuh kembangnya. Terima kasih Mas Dani, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Jasra yang telah memberikan closing statement-nya. Closing statement selanjutnya pada Pak Ridwan selaku Ketua MPS PBMDIY, kami persilahkan. Oke. Terima kasih Mas Dani. Jadi di beberapa menit terakhir ini saya mengajak kepada seluruh elemen perserikatan Muhammadiyah dari pimpinan wilayah sampai pimpinan ranting, mari kita ambil bagian di dalam menolong anak yatim yang saat ini sedang dalam kondisi situasi yang berat begitu. Bisa melalui santunan atau foster care, asuhan, mendaftar menjadi orang tua asuh misalnya, atau kemudian bisa terlibat hal yang paling ringan untuk menyampaikan data kepada majelis, sampai kemudian terlibat dalam pemberian donasi dan bantuan-bantuan lainnya. Mudah-mudahan
anak-anak ini kemudian bisa tumbuh optimal dan mereka bisa menjadi kader-kader Perserikatan Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan pada Pak Dr. Jasa Putra, SWLI, yang telah berkenan untuk memberikan pengajian pada kesempatan malam hari ini. Terus yang kedua, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ridwan Furqoni yang juga telah memberikan uraian pengajian pada kesempatan malam hari ini pada sesi yang kedua. Selanjutnya kami ucapkan pada Bapak Gita Danu Pranata selaku Ketua PWMDY yang telah menyempatkan dari awal sampai akhir mengikuti pengajian bulanan PWMDY beserta kepada seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah Aisyah di tingkat wilayah, di tingkat daerah, di tingkat cabang dan ranting yang telah berkenan untuk mengikuti pengajian dari awal hingga akhir. Semoga pengajian ini bisa bermanfaat dan insya Allah akan memberikan semangat kita dalam melakukan dakwah sosial kemasyarakatan. Dari kami cukup sekian. Jika dalam memandu acara ini banyak kesalahan atau hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gita.